Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital tingkat SMK yang dikelola oleh saya sendiri, Indra Priyatna SPD. Nah, untuk kali ini teman-teman bisa menyaksikan video tutorial yang saya buat, dan kali ini video tutorial yang saya buat adalah mengenai fungsi dari line spacing dan juga fungsi dari find and replace. Nah, kedua fungsi ini adalah fungsi yang memang sangat banyak sekali dipergunakan ketika kita membuat sebuah dokumen dalam Microsoft Word, sehingga alangkah baiknya ketika misalkan kita sebelum memulai membuat dokumen tahu dulu tentang fasilitas-fasilitas yang memang ada di dalam fasilitas tersebut. Oke, ini kompetensi dasar yang akan kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini adalah kita masuk ke kompetensi dasar 3.3, itu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Sedangkan untuk kompetensi di pengetahuannya, kita akan menyusun kembali format dokumen pengolahan kata. Ini adalah kompetensi dasar yang akan saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Nah, adapun dari kompetensi dasar tersebut tentunya kita punya tujuan. Nah, tujuan saya dalam video tutorial kali ini adalah melalui praktikum atau melalui praktek siswa dan siswi atau kalian semua di rumah itu diharapkan dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolahan kata untuk membuat naskah digital dengan baik. Ya, adapun untuk materi-materi yang ke belakangnya silakan dicari saja di channel saya ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui praktikum. Siswa atau kalian semua yang menyaksikan video ini dapat menggunakan fasilitas find and replace naskah digital dengan baik. Nah, tentunya inilah materi utama yang akan saya sampaikan kali ini. Apa sih find and replace yang akan saya sampaikan dalam video tutorial kali ini? Nah, selanjutnya materi pembelajaran selain tadi find and replace yang saya utarakan di awal, juga saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan fungsi line and spacing. Nah, line spacing ini adalah juga salah satu fungsi yang memang sangat vital di dalam pembuatan dokumen, karena memang line spacing ini adalah berpengaruh terhadap format dari paragraf yang akan kita buat. Selanjutnya, yang materi pembelajaran kedua adalah materi utama, yaitu find and replace. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita bahas dulu line spacing. Nah, line spacing ini apa sih itu line spacing? Line spacing itu kalau misalkan kita mengetahui sehari-hari itu adalah spasi dari paragraf. Nah, spasi paragraf itu contoh misalkan ketika antara baris yang pertama ini dengan baris yang kedua, nah jarak antara baris pertama dan kedua itu disebut dengan spasi. Nah, itu adalah gambaran secara umumnya. Adapun pengertiannya adalah bisa dibaca di sendiri di sini adalah ruang di antara paragraf satu ke paragraf yang lain. Artinya adalah antara space baris pertama dengan baris yang kedua. Spasi paragraf akan memungkinkan untuk mengatur spasi sebelum paragraf dan sesudah paragraf. Contoh misalkan ketika ada judul, antara judul dengan sub atau dengan subjudul yang akan kita buat, itu biasanya kalau misalkan terlalu rapat, maka kelihatannya tidak akan indah. Nah, maka segi estetisnya pun di dalam membuat dokumen itu mutlak perlu kita kaji, perlu kita laksanakan dengan baik supaya dokumen yang kita buat itu kualitasnya sangat baik. Ya. Nah, ini akan berguna dalam memisahkan antara judul, bab, dan subbab seperti yang saya bahas barusan. Jadi paragraf tersebut adalah fungsinya untuk memisahkan antara mana loh judul, mana babnya, dan mana subbabnya. Sehingga ketika misalkan dalam sebuah dokumen kita bisa menentukan, oh ini judulnya, ini babnya, dan ini subbabnya. Itu adalah tentang line spacing. Nah, sedangkan yang materi yang pokok di dalam video tutorial kali ini adalah find and replace, ya. Di mana find ini adalah digunakan untuk ketika kita mencari sebuah kata atau frase di dalam dokumen yang sedang kita kerjakan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Misalkan sebuah kalimat simulasi atau kalimat digital atau kalimat apapun bisa kita cari ada berapa kalimat yang kita cari tersebut, ada berapa kalimat, ada berapa kata.
ada berapa jumlah dari kata yang kita ketik, itu untuk find-nya. Sedangkan replace itu adalah bagaimana caranya kita untuk mengganti kata. Nah, misalkan kata digital kita ganti menjadi misalkan simulasi, atau kata simulasi kita rubah menjadi digital. Kalau misalkan kita bayangkan dalam satu dokumen ada 20 kata simulasi atau 20 kata digital, mau kita ganti menjadi simulasi atau menjadi digital, secara manual berarti kita melakukan pencarian secara manual, kita cari satu persatu, kita hapus, lalu kita ganti dengan kata yang akan kita ganti tersebut. Nah, sedangkan dengan menggunakan find and replace ini, berapapun jumlah katanya, contoh misalkan jumlah kata simulasi atau jumlah kata digital dalam sebuah dokumen ada 100 atau sampai 1000. Nah, dengan satu kali menggunakan find and replace, maka otomatis kata tersebut akan berubah sesuai dengan kata apa yang kita inginkan untuk mengganti kata tersebut. Oke, itu saja perkenalannya untuk materi sebagai pembuka ya, dari materi atau dari tutorial yang akan saya sampaikan kali ini. Nah, selanjutnya saya akan coba mempraktekkan ya bagaimana cara menggunakan line spacing dulu sebelum kita ke menu find and replace. Saya akan mencoba mengulang kembali atau saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara menggunakan fungsi dari line spacing itu sendiri. Oke, kita coba. Nah, di sini saya sudah punya sebuah dokumen ya. Dokumennya ini ada 3 paragraf. Walaupun masing-masing paragraf ini isi dari datanya atau dokumennya semuanya sama. Tapi diharapkan dengan dokumen seperti ini kita bisa mengetahui, bisa memahami dari materi line and spacing ini. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa line spacing itu adalah sebagai pembatas atau sebagai batas antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, batas antara judul dengan bab, bab dengan subbab, dan lain sebagainya. Sehingga nanti terlihat tampilan dari dokumen yang kita kerjakan itu menarik. Ya. Kita contoh misalkan, ini saya belum kasih judul, ya. Saya kasih misalkan judul di sini, judulnya adalah fungsi find and replace. Oke. Nah, oke, ini terlihat fungsi find and replace. Misalkan ini kita sebagai judul. Nah, antara judul dengan paragraf ini ada batas atau ada jarak. Saya barusan melakukan 2 kali enter jaraknya sehingga terlihat antara judul dengan paragraf ini ada jarak sehingga terlihat semakin menarik. Tapi kalau misalkan tampilan seperti ini, nah ini memang sudah benar juga. Tetapi ketika kita lihat dari segi dari segi seninya ini tidak ada. Ya. Tapi kalau misalkan kita gunakan seperti ini, maka tampilan estetisnya atau tampilan seninya ini ada. Sehingga tampilannya lebih menarik dibanding dengan yang tadi. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi dari line spacing tersebut? Sangat mudah. Saya punya 3 paragraf. Saya akan mencoba paragraf 1, 2, dan 3 akan gunakan line spacing berbeda-beda. Contoh. Caranya bagaimana? Caranya adalah bisa kita blok dahulu paragraf yang akan kita rubah spasinya. Setelah itu di dalam menu home di sini ada fungsi line and paragraph spacing. Nah, ini ya fungsinya. Nah, fungsi ini ketika kita klik maka dia akan muncul beberapa angka dimulai dari angka 1,0, 1,15 sampai dengan 3,0. Ya. Tapi untuk melihat lebih detail, kita bisa gunakan line spacing option. Nah, ini ya. Oke. Di line spacing option, di sini kita akan bertemu dengan jendela paragraf. Di antaranya ada beberapa menu di sini, ada general alignment-nya, ada justify. Artinya adalah perataan teks yang sedang saya kerjakan ini merupakan fungsi dari justify, rata kiri, rata kanan, sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya. Saya sudah membahas tentang perataan teks ada 4, ya, diingat kembali. Ini ada spacing, ya. Spacing ada before, ada after. Nah, before itu adalah sebelum paragraf, sedangkan after itu adalah sesudah paragraf. Contoh, kalau sebelum paragraf, ini adalah ini ya sebelum paragraf.
atau yang ini sudah paragraf. Nah, ini sudah paragraf, ini sebelum paragraf. Ya. Oke, kita kembali lagi. Kita akan coba line spacing yang tadi. Nah, di sini ada single 1,5, double, dan at least. Kita coba 1,5. Nah, maka otomatis antara paragraf 1 dengan paragraf yang kedua ada perbedaan. Ya. Atau kita mau buat yang kedua paragrafnya adalah dengan menggunakan misal double. Nah, maka juga ada perbedaan. Ini 1,5, ini 2,0. Jadi 1,5 itu adalah paragraf yang ini. Nah, ini 1,5. Ini 1,15. Kalau di sini tidak ada yang 1,15. Yang adanya single, 1,5, double, dan at least. Ya. Tapi kalau lebih mudahnya adalah kalau kalian sudah hafal, sudah paham, tinggal di sini aja langsung. Ini 1,5. Ini saya kasih 2,0. Ya. Dan yang ini misalkan saya kasih 3,0. Maka terlihat perbedaan antara paragraf yang pertama, ini, paragraf yang kedua, dan paragraf yang ketiga. Nah, itu adalah fungsi dari line spacing atau paragraf. Contoh ketika kita nanti membuat laporan prakerin, membuat proposal, atau apapun, maka alangkah baiknya ketika kita menggunakan yang namanya line spacing atau paragraf itu sendiri. Dan biasanya untuk membuat yang namanya proposal, untuk membuat yang namanya laporan prakerin atau apapun itu, biasanya menggunakan ukuran dari paragrafnya itu adalah 1,5 cm. Oke, ya. Ini saya rubah lagi menjadi 1,5 saja semua, sehingga tampilannya semuanya rata, 1,5 seperti ini. Ya. Oke. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di komentar. Insya Allah nanti akan saya balas. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi yang utama yaitu find and replace. Nah, fungsi find and replace tadi seperti yang sudah saya utarakan bahwa fungsinya adalah untuk mencari kata. Sedangkan replace-nya itu adalah untuk mengganti kata yang kita cari tersebut dengan kata apa yang akan kita gantikan. Contoh. Ya. Nah, untuk memulai find and replace, kita klik menu home sama. Ya. Di dalam menu home, kita bisa menampilkan navigasi. Atau navigasi itu adalah fungsi untuk mencari kalimat yang kita buat. Contoh dengan menekan tombol Ctrl plus huruf F. Ya. Nah, sehingga muncul sekali lagi Ctrl plus huruf F di jendela home. Ya. Nah, maka muncul navigasi seperti ini. Setelah muncul navigasi, saya akan coba mencari kalimat. Oke. Kalimat SIMDIK. Nah, ini ya. Setelah saya ketik kalimat SIMDIK, maka saya bisa tahu ada berapa huruf, ada berapa kata dalam dokumen yang saya buat, jumlah kata dengan kata SIMDIK. Nah, di sini sudah ada terlihat bahwa jumlah katanya adalah 3. Kita coba buktikan ya. Di sini sudah otomatis ditandai oleh Microsoft Word itu sendiri kalimat yang saya ketik di sini SIMDIK, maka otomatis di sini pun muncul yang kita tandainya 1, 2, 3. Ya, ada 3 yang ditandai. Sehingga sangat mudah untuk kita mencari kata yang akan kita ganti di dalam sebuah dokumen. Ya. Jadi ketika misalkan guru-guru mau membuat RPP, membuat silabus, untuk mengganti tahun pelajarannya cukup dengan menggunakan fungsi find and replace. Kita tidak usah membuka satu persatu. Kita find and replace saja. Ya, misalkan tahun 2020 mau diganti menjadi 2021. Maka otomatis tinggal kita gunakan fungsi find and replace. Maka kita bisa mengganti dengan mudah tanpa takut salah satu kata yang tidak terganti. Kecuali kata tersebut adalah formatnya beda dengan kata yang kita ketikkan. Ya, maka otomatis tidak akan ikut berubah. Ya. Sekali lagi selain SIMDIK misalkan, kita akan coba mencari kalimat kreatif misalkan. Oke. Maka otomatis tadi yang ditandai adalah SIMDIK, sekarang yang ditandai adalah kalimat kreatif.
Oke. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau untuk refresh-nya. Kreatif SIMD sudah kita buat. Nah, sekarang untuk fungsi filenya sudah tahu caranya seperti barusan. Tinggal kita masuk ke menu home, kita buka navigasinya dengan menekan tombol Ctrl plus huruf F. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengganti kata atau mengganti kata-kata yang ada dalam dokumen tersebut yang berjumlah banyak. Hanya satu kali ketik saja kalian sudah bisa mengganti semua seluruh, walaupun ada 1000, walaupun ada 2000 kata. Nah, contoh, saya akan merubah kalimat yang tadi pertama, SIMD. Oke, ini sudah tandai tiga kata. Mau saya rubah menjadi mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, caranya sangat mudah. Kita tinggal klik tombol panah bawah yang ini. Ya, kita tinggal klik. Di sini ada beberapa menu, diantaranya adalah fungsi refresh. Nah, karena kita menggunakan find and replace, maka kita gunakan atau klik refresh. Maka akan muncul jendela find and replace. Nah, SIMD-nya sudah muncul di sini. Find what atau kata apa yang kita sedang cari, yaitu kalimat SIMD. Mau saya rubah menjadi simulasi dan komunikasi digital. Saya ketikkan saja. Oke. Setelah itu, kita klik replace all. Kenapa replace all? Karena saya akan mengganti seluruh tulisan yang bertulisan SIMD menjadi simulasi dan komunikasi digital. Kita klik replace all. Lihat di sini, all done. We made 3 replacement atau we made 3 replacement. Artinya 3 kata yang sama sudah diganti dari asalnya SIMD menjadi simulasi dan komunikasi digital. Oke, kita klik OK saja, lalu kita close. Kita cari sekarang. Oke, tadi adanya di sini ya, mata pelajaran SIMD, semuanya berubah menjadi simulasi dan komunikasi digital. Nah, ini ya, asalnya tadi SIMD. Selanjutnya juga di sini simulasi dan komunikasi digital. Oke. Yang ketiga juga sama, simulasi dan komunikasi digital. Oke, jadi sangat mudah ketika kita mau mengganti kata, mengganti tahun pelajaran, mengganti nama pelajaran, mau mengganti nama orang, cukup dengan menggunakan fungsi find and replace. Ya, oke, sampai di situ saja untuk materi kita kali ini. Sampai jumpa nanti di materi berikutnya di channel saya. Jangan lupa tetap saksikan, komen, like, and subscribe untuk channel YouTube saya supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video tutorial untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.